Pada abad ke-19, Tiongkok berada dalam masa yang penuh ketegangan dan pergolakan, di mana konflik-konflik besar mulai menguji kekuasaan dinasti Qing yang telah memerintah selama hampir 300 tahun. Salah satu peristiwa yang paling mengguncang negara ini adalah pemberontakan Taiping, yang berlangsung dari tahun 1850 hingga ke 1864. Pemberontakan ini, yang dipimpin oleh seorang pria bernama Hong Xiuquan, mengubah jalannya sejarah Tiongkok dan menjadi salah satu konflik paling mematikan dalam sejarah dunia. Pada awal abad ke-19, dinasti Qing, meskipun masih berkuasa di Tiongkok, mulai menghadapi berbagai masalah besar yang mengguncang kestabilan negara. Ekonomi Tiongkok yang sebelumnya berkembang dengan pesat, mulai mengalami kesulitan yang signifikan. Negara ini terperangkap dalam utang besar, sebagian besar karena biaya peperangan dan ketergantungan pada perdagangan opium yang menyebabkan inflasi dan kekurangan dana. Selain itu, pemerintahan Qing yang semakin korup membuat pengelolaan negara menjadi semakin sulit. Banyak pejabat pemerintah yang terlibat dalam praktik suap dan nepotisme yang mengabaikan kesejahteraan rakyat. Rakyat Tiongkok, terutama di kalangan petani, merasakan penderitaan yang luar biasa karena beban pajak yang tinggi dan ketidakadilan yang semakin jelas. Tidak hanya masalah internal yang menghancurkan Tiongkok, tetapi negara ini juga menghadapi ancaman besar dari kekuatan asing. Setelah Perang Opium yang pertama, Inggris memaksakan perjanjian yang sangat merugikan Tiongkok, yang memaksa negara ini untuk membuka pelabuhan-pelabuhan mereka bagi perdagangan asing dan menerima impor opium. Perang Opium kedua semakin memperburuk situasi, dengan semakin banyaknya kekuatan asing yang memasuki Tiongkok dan mendapatkan hak istimewa yang merugikan. Rakyat Tiongkok merasa semakin terjajah oleh kekuatan asing yang memperburuk ketidakpuasan terhadap pemerintah Qing yang dianggap tidak mampu melindungi negara mereka dari eksploitasi. Di tengah situasi yang penuh ketegangan ini, muncul seorang tokoh yang akan mengubah jalannya sejarah Tiongkok. Hong Xiuquan, seorang pria yang berasal dari keluarga miskin di selatan Tiongkok, memulai perjalanan spiritual yang luar biasa. Setelah gagal dalam ujian untuk bergabung dengan birokrasi Qing yang merupakan jalan utama menuju kekuasaan di Tiongkok pada masa itu, Hong merasa sangat tertekan dan frustrasi. Pada suatu titik, ia mengalami visi spiritual yang mengubah hidupnya. Hong mengklaim bahwa dia adalah saudara dari Yesus Kristus yang ditugaskan untuk menggulingkan dinasti Qing yang, menurutnya, telah menyimpang dari ajaran sejati dan membawa penindasan kepada rakyat. Dengan klaimnya sebagai penerima wahyu ilahi, Hong Xiuquan mulai menarik perhatian banyak orang, terutama di kalangan petani yang hidup dalam kemiskinan dan kesengsaraan. Ia membentuk sebuah gerakan yang dinamakan Taiping Tianguo atau Kerajaan Surga Taiping, dengan visi untuk mendirikan sebuah kerajaan yang bebas dari penindasan, kemiskinan, dan ketidakadilan yang mereka alami di bawah kekuasaan dinasti Qing. Gerakan ini tidak hanya bersifat agama, tetapi juga memiliki tujuan politik yang sangat ambisius, menggulingkan dinasti Qing dan menggantinya dengan sebuah pemerintahan yang mengedepankan keadilan dan kesetaraan. Gerakan Taiping dengan cepat berkembang, mengumpulkan ribuan pengikut yang percaya pada visi Hong dan siap untuk bertempur demi mewujudkan kerajaan surga yang dijanjikan. Para pengikutnya seringkali disebut sebagai Taiping, dan mereka mengorganisir diri mereka dengan disiplin militer yang tinggi. Dengan janji-janji pembebasan dari penindasan dan kehidupan yang lebih baik, gerakan ini menarik banyak rakyat yang merasa tertindas, terutama di daerah pedesaan. Dan mereka mulai melakukan perlawanan terhadap kekuasaan Qing yang semakin lemah. Keberhasilan awal gerakan ini menunjukkan betapa besar ketidakpuasan terhadap pemerintah Qing dan bagaimana ideologi baru yang dipadukan dengan klaim kekuatan spiritual dapat menggerakkan rakyat untuk berjuang bersama demi perubahan besar. Namun, meskipun semangat revolusioner itu kuat, pertempuran yang dihadapi Taiping sangat berat dan penuh tantangan. Pemerintahan Qing, meskipun terpecah dan lemah, tidak tinggal diam. Dengan bantuan pasukan dari negara-negara barat seperti Inggris dan Prancis, mereka melawan pemberontakan ini dengan segala kekuatan yang mereka miliki. Namun, gerakan Taiping terus tumbuh, menciptakan ketegangan yang semakin besar di seluruh Tiongkok, hingga akhirnya menjadi salah satu pemberontakan terbesar dan paling mematikan dalam sejarah dunia. Pemberontakan Taiping dimulai pada tahun 1850 di Provinsi Guangxi, yang saat itu menjadi salah satu wilayah paling miskin dan terbelakang di Tiongkok.
Ketidakpuasan rakyat yang sudah lama terkekang oleh pemerintahan dinasti Qing yang tidak mampu memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial menciptakan ketegangan yang memuncak. Hong Xiuquan yang merasa diberi wahyu oleh Tuhan muncul sebagai pemimpin yang menyuarakan janji perubahan besar bersama dengan pengikut-pengikutnya yang sebagian besar berasal dari kalangan petani miskin dan rakyat tertindas. Hong membentuk gerakan yang segera berkembang pesat. Mereka menamakan diri mereka sebagai pasukan Taiping dan mengklaim bahwa mereka membawa kerajaan surga yang akan menggantikan dinasti Qing yang dianggap korup dan menindas. Semangat pemberontakan ini dengan cepat menyebar, terutama di kalangan petani yang merasa hidup mereka semakin sengsara di bawah pemerintahan Qing. Dalam situasi yang sangat sulit, di mana beban pajak yang tinggi dan penindasan yang berlangsung lama memperburuk kondisi mereka, para petani mulai melihat gerakan Taiping sebagai jalan keluar. Hong Xiuquan yang mengklaim dirinya sebagai saudara Yesus Kristus menyatakan bahwa ia diberi tugas ilahi untuk menggulingkan pemerintahan yang menindas ini dan mendirikan kerajaan yang adil dan sejahtera bagi semua orang. Dalam waktu yang sangat singkat, pasukan Taiping berhasil merebut beberapa kota penting, termasuk kota-kota besar di selatan Tiongkok yang semakin memperluas wilayah kekuasaannya. Pemberontakan ini tidak hanya berbasis pada kebencian terhadap dinasti Qing, tetapi juga mengandung visi radikal untuk menciptakan sebuah masyarakat yang berdasarkan prinsip-prinsip moral dan agama yang baru, yang dianggap lebih adil dan bersih dari penindasan. Meskipun dengan persenjataan dan sumber daya yang terbatas, semangat juang pasukan Taiping yang dipimpin oleh Hong Xiuquan sangat tinggi. Dan hal ini membuat mereka mampu menaklukkan sejumlah wilayah dengan sangat cepat. Semangat juang mereka semakin kuat karena pasukan Taiping tidak hanya menawarkan pembebasan dari penindasan pemerintah Qing, tetapi juga menawarkan sebuah visi baru tentang kehidupan yang lebih baik, lebih adil, dan penuh harapan. Janji-janji ini menarik banyak pengikut baru yang berharap untuk memperbaiki nasib mereka yang sudah lama sengsara. Dengan janji pembaruan sosial dan ekonomi, serta kebebasan dari ketidakadilan yang sudah berlangsung lama, pasukan Taiping berkembang pesat dan terus merebut wilayah demi wilayah. Pemberontakan ini berkembang menjadi salah satu gerakan revolusioner terbesar dalam sejarah Tiongkok. Dan meskipun menghadapi tantangan besar, mereka semakin mengancam kekuasaan dinasti Qing yang semakin tertekan. Pemberontakan Taiping dengan cepat meluas dan menjadi ancaman besar bagi dinasti Qing. Dimulai dari provinsi Guangxi yang miskin dan terabaikan, pasukan Taiping berhasil merebut lebih banyak wilayah. Dan pada tahun 1853, mereka mencapai salah satu titik puncak keberhasilan mereka, penaklukan kota Nanjing. Kota ini, yang merupakan salah satu kota paling penting di Tiongkok pada masa itu, menjadi simbol kemenangan besar bagi pasukan Taiping. Mereka menjadikannya sebagai ibu kota kerajaan baru mereka. Pasukan Qing, meskipun lebih kecil jumlahnya, dipimpin oleh komandan-komandan yang terlatih. Dan dengan bantuan Inggris dan Prancis, mereka berhasil merebut kembali wilayah-wilayah yang telah jatuh ke tangan pasukan Taiping. Pada tahun 1864, setelah lebih dari satu dekade pertempuran, pasukan Taiping akhirnya berhasil dikalahkan dan Nanjing direbut kembali oleh pasukan Qing. Namun, meskipun pemberontakan Taiping gagal dalam mencapai tujuannya, pemberontakan ini tetap menjadi salah satu peristiwa paling berdarah dan penting dalam sejarah Tiongkok, dengan dampak yang masih terasa dalam politik dan sejarah sosial negara ini hingga saat ini, yang mereka sebut sebagai Kerajaan Surga Taiping di bawah pimpinan Hong Xiuquan. Nanjing menjadi pusat kekuasaan baru bagi Taiping. Dan disinilah Hong Xiuquan mengatur pemerintahan berdasarkan ajaran yang ia klaim diterima dari Tuhan. Hong Xiuquan memandang dirinya sebagai pemimpin spiritual dan politik yang tidak hanya memiliki kewenangan atas urusan duniawi, tetapi juga dianggap sebagai perwakilan Tuhan di bumi. Dalam pandangannya, dinasti Qing adalah kekuasaan yang tidak sah dan harus digulingkan, serta digantikan oleh kerajaan baru yang dipenuhi dengan keadilan dan kesetaraan. Namun, meskipun pasukan Taiping sangat kuat di awal pemberontakan, dinasti Qing tidak tinggal diam. Pemerintah Qing, meskipun mulai goyah dan terpecah, segera melakukan perlawanan dengan bantuan kekuatan asing. Meskipun Nanjing menjadi ibu kota mereka, dan gerakan mereka masih mendapatkan banyak dukungan, struktur pemerintahan yang belum teruji dan kesulitan dalam mengelola berbagai wilayah yang luas mulai mengganggu stabilitas Taiping. Selain itu, semakin banyak wilayah yang dibebani dengan konflik internal, ketidakpuasan, dan masalah logistik. Hal ini memperlemah posisi mereka
Meskipun semangat juang mereka tetap tinggi, Inggris dan Prancis yang memiliki kepentingan perdagangan di Tiongkok mulai memberikan dukungan kepada dinasti Qing untuk melawan pasukan Taiping. Dukungan ini tidak hanya dalam bentuk pasokan senjata dan perlengkapan militer, tetapi juga bantuan langsung berupa pasukan. Intervensi ini menjadi faktor penting dalam memperkuat pasukan Qing yang meskipun terbilang lemah, mulai memperoleh kembali kekuatan untuk menghadapi pemberontakan yang semakin besar dan terorganisir ini. Pada saat yang sama, pasukan Taiping mulai menghadapi tantangan besar dalam mengelola wilayah yang telah mereka taklukkan. Perlahan, pasukan Qing yang didukung oleh kekuatan asing mulai menekan pasukan Taiping. Pemberontakan Taiping berlangsung selama 14 tahun, dari tahun 1850 hingga 1864 dan menelan korban jiwa dalam jumlah yang sangat besar. Dengan perkiraan mencapai antara 20 hingga 30 juta orang. Angka ini menjadikannya sebagai salah satu konflik paling mematikan dalam sejarah manusia. Selama periode ini, seluruh wilayah Tiongkok dilanda kekacauan dengan pasukan Taiping menguasai sejumlah besar wilayah dan kota-kota penting. Sementara pasukan Qing berjuang untuk mempertahankan kontrol. Meskipun pasukan Taiping sempat meraih beberapa kemenangan besar, pada akhirnya mereka dikalahkan oleh pasukan Qing yang diperkuat oleh bantuan dari kekuatan asing seperti Inggris dan Prancis. Pada tahun 1864, ibu kota Taiping, Nanjing, berhasil direbut kembali oleh pasukan Qing, menandai berakhirnya pemberontakan ini. Namun, meskipun pemberontakan ini berakhir dengan kekalahan, dampaknya terhadap Tiongkok sangat besar. Dinasti Qing, yang pada saat itu sudah mulai melemah karena berbagai masalah internal, semakin tertekan setelah pemberontakan ini. Pemberontakan Taiping mengguncang fondasi pemerintahan Qing dan mempercepat proses keruntuhan kekuasaan mereka. Pemerintahan Qing yang sudah terganggu oleh korupsi dan ketidakpuasan rakyat, kini harus menghadapi kerusakan yang lebih besar akibat perang yang menghancurkan infrastruktur dan perekonomian Tiongkok. Pemberontakan ini juga memperburuk ketidakstabilan politik dan memperparah penderitaan rakyat yang telah lama hidup dalam kesulitan ekonomi dan sosial. Kehancuran yang ditimbulkan oleh pemberontakan ini menambah beban bagi negara yang sudah rapuh dan menjadikannya lebih rentan terhadap tantangan-tantangan baru yang akan muncul dalam beberapa dekade berikutnya. Dampak jangka panjang dari pemberontakan Taiping terlihat jelas dalam kondisi sosial dan ekonomi Tiongkok yang hancur. Masyarakat yang sebelumnya sudah berada dalam kesulitan, kini mengalami kerusakan yang jauh lebih parah. Selain itu, pemberontakan ini menggambarkan betapa dalamnya ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan Qing yang tidak mampu mengatasi kemiskinan, penindasan, dan ketidakadilan sosial yang mereka alami. Meskipun pemberontakan Taiping gagal dalam mencapai tujuannya untuk menggulingkan dinasti Qing dan mendirikan kerajaan baru, gerakan ini tetap memiliki pengaruh besar dalam sejarah Tiongkok. Pemberontakan ini membuka jalan bagi munculnya gerakan-gerakan revolusioner lainnya di masa depan, seperti Revolusi Xinhai pada tahun 1911, yang akhirnya berhasil menggulingkan dinasti Qing dan mengakhiri lebih dari 2000 tahun pemerintahan kekaisaran di Tiongkok. Dengan demikian, meskipun gagal mencapai tujuannya, Taiping tetap menjadi simbol dari keresahan rakyat yang mendorong perubahan besar dalam sejarah Tiongkok. Pemberontakan Taiping adalah peristiwa yang sering terlupakan dalam pembahasan sejarah dunia. Meskipun dampaknya sangat besar dalam membentuk arah sejarah Tiongkok, gerakan ini tidak hanya mencerminkan ketidakpuasan rakyat terhadap ketidakadilan sosial dan politik pada masa itu, tetapi juga menjadi salah satu contoh paling jelas dari kekuatan ideologi dalam menggerakkan perlawanan terhadap rezim yang dianggap tidak sah. Pemberontakan Taiping menunjukkan betapa besar potensi perubahan sosial dan politik, bahkan ketika dihadapkan dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Terima kasih telah menonton, jangan lupa subscribe dan like videonya guys ya.